Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Talita Ikrisama dari kelas PBS 2B. Jadi di sini saya akan menceritakan kisah tentang perpecahan Jawa yang bermula dari pertikaian anggota keluarga di Istana Kasunanan Surakarta. Pewaris kekuasaan Mataram selanjutnya itu ada 3 calon, yaitu yang pertama Pakubuwono II, Mangkubumi, dan juga Raden Mas Said. Pakubuwono II dan Mangkubumi ini merupakan kakak beradik anak dari Amangkurat IV yang menguasai kerajaan Mataram pada periode 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said ini merupakan cucu dari Amangkurat IV yang merupakan anak dari putra sulung Amangkurat IV, yaitu Arya Mangkunegara. Nah, Arya Mangkunegara ini diasingkan ke Sri Lanka hingga ia wafat karena ia telah menentang kebijakan dari VOC. Lalu, VOC lantas menaikkan Pakubuwono II ini menjadi pemimpin Mataram selanjutnya. Pengangkatan ini membuat kecemburuan antara Mangkubumi dan juga Raden Mas Said. Nah, karena kecemburuan ini, Mangkubumi sempat mengunjungi pejabat VOC di Semarang pada tahun 1746 untuk meminta dirinya diangkat menjadi raja, namun ditolak oleh VOC. Nah, lalu Mangkubumi ini memutuskan bergabung dengan Raden Mas Said untuk melawan Pakubuwono II dan juga VOC. Bukti komitmen ini yaitu ditunjukkan dengan Mangkubumi menikahkan putrinya Raden Ayu Inten dengan Raden Mas Said. Lalu Mangkubumi dan Raden Mas Said ini memberikan perlawanan terhadap Pakubuwono II dan juga VOC hingga menyebabkan Pakubuwono II ini meninggal pada tanggal 20 Desember tahun 1749. VOC tidak mengakui Mangkubumi ini sebagai penguasa Mataram selanjutnya menggantikan Pakubuwono II, dan yang berhak menggantikan Pakubuwono II yang menjadi raja itu adalah anak Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Sujardi atau Pakubuwono III. Sepeninggal Pakubuwono II, perlawanan terhadap VOC dan Surakarta ini semakin hebat. Mangkubumi memimpin pasukannya dari arah timur Surakarta, Raden Mas Said memimpin pasukannya dari arah utara, dan juga panglima perang kepercayaan Mangkubumi yaitu Pangeran Handawijaya memimpin pasukannya dari arah barat. Kondisi ini membuat Raden Mas Sujardi atau Pakubuwono III ini yang belum menjadi raja panik. Bahkan saat itu dia masih berusia 17 tahun. Lalu VOC memanfaatkan situasi ini dengan siasat andalannya yaitu politik pecah belah. VOC mengirim utusan khusus kepada Raden Mas Said untuk menghasut Raden Mas Said bahwa Mangkubumi ini akan mengkhianatinya. Dan juga VOC mengirim utusan khususnya kepada Mangkubumi yaitu dengan membujuk menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram jika ia menghentikan perlawanannya. Kemudian VOC mengundang Pakubuwono III dan juga Mangkubumi untuk merundingkan pembagian kekuasaan yang terjadi pada tanggal 22 sampai 23 September tahun 1754 yang membahas tentang pembagian wilayah, kekuasaan Mataram, gelar yang digunakan dan juga kerjasama dengan VOC dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 dan dilakukan oleh 3 pihak yakni VOC yang diwakili oleh Nicholas Harting, Kasunanan Surakarta oleh Pakubuwono III, dan juga Kasunanan Ngayogyakarta oleh Mangkubumi. Dan isi perjanjian Giyanti adalah sebagai berikut. Selanjutnya, setelah perjanjian ini ditandatangani, Pangeran Mangkubumi mendapat sebagian wilayah Mataram yang kemudian memunculkan kerajaan baru yang bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan Pangeran Mangkubumi ini menjadi raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Setelah Mangkubumi mendapat bagian kekuasaan, Raden Mas Said ini belum menyerah. Ia masih melakukan pergerakan pada bulan Oktober tahun 1755. Raden Mas Said ini berhasil mengalahkan kelompok VOC. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahkannya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini disepakati Raden Mas Said mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaraan. Selanjutnya, pada tahun 1813,
Kesultanan Ngayogyakarta ini terbelah karena harus merelakan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Natakusuma, yaitu salah satu putra dari Hamengkubuwono I yang melahirkan satu kerajaan baru yang bernama Kadipaten Pakualaman. Jadi, hingga saat ini Tanah Jawa memiliki 4 wilayah kepemerintahan, yaitu Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaraan, dan juga Kadipaten Pakualaman. Sekian yang bisa saya simpulkan dan saya ceritakan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.